Terus. Touch. Touch. Lihat, penyakit itu memiliki spirit. Ketika kita hantam, dia berontak. Ya, touch. Jalan. Feel free in Jesus' name. Ya, di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, yes, menyembahmu. Salam, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Maradin Syahan, dalam channel YouTube saya, Maradin Syahan TV. Kali ini saya ingin menanggapi tentang banyaknya pertentangan di antara hamba-hamba Tuhan yang terjadi belakangan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh amat menyedihkan, bahkan sangat disayangkan. Seringkali dengan alasan dasar Alkitab yang tidak sesuai ataupun yang tidak sama dengan apa yang ditafsirkan oleh para hamba Tuhan, sehingga dengan sederhana, dengan gampang dia mengatakan bahwa ajaran seseorang sesat dan bahkan dikatakan akan menyebabkan banyak orang tersesat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa di zaman akhir ini kuasa Tuhan, Roh Kudus tidak akan tinggal diam begitu saja. Kadangkala pemikiran seorang hamba Tuhan bahwa apa yang diyakini penafsiran Alkitabnya adalah sesuatu yang mutlak. Bahkan juga menurut seorang hamba Tuhan bahwa apa yang dikatakan itu adalah kebenaran. Padahal kalau kita boleh melihat bahwa kebenaran itu di dalam segi apa dulu. Kalau kita mengatakan kebenaran menurut Alkitab, menurut penafsiran secara pribadi ataupun penafsiran kebanyakan umum yang berbeda dengan seseorang ataupun pelayanan seseorang, saudaraku, tidak serta-merta kita bisa mengatakan bahwa pelayanan seseorang itu sesat. Karena segala sesuatu akan diuji. Makanya firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa gandum dan lalang akan tumbuh bersama-sama. Sehingga pada akhirnya waktulah yang akan mengujinya. Sehingga firman Tuhan jelas mengatakan bahwa semuanya itu dibiarkan tumbuh. Sampai ketika pada hari penghakiman bahwa yang lalang itu akan diikat lalu dibakar. Sedangkan gandum akan dikumpulkan. Artinya apa, saudaraku? Sangat jelas firman Tuhan mengajar bahwa penyesatan itu akan terjadi. Penyesatan itu pasti ada. Dan penyesatan itu sejak lama sudah ada. Sejak zaman yaitu gereja mula-mula, bahwa gereja pertama ada, itu penyesatan sudah ada. Tetapi toh pada akhirnya yang namanya kebenaran adalah tetap kebenaran. Tidak akan bisa dikalahkan oleh kesesatan itu sendiri. Sedangkan di masa kini, saudaraku, banyak orang alergi dengan sesuatu yang berbeda dengan alirannya. Contohnya, bahwa karismatik adalah kegerakan ataupun pelayanan yang berbeda dengan mainstream atau yang pada umumnya dengan gereja-gereja Protestan. Karena gereja karismatik lebih mengutamakan tentang karunia-karunia, bahkan juga tentang apa yang disebut dengan pelayanan kuasa, kesembuhan, mujizat, dan sebagainya. Tetapi menurut saya sebagai hamba Tuhan adalah lebih bijak kita saling menghargai, saling menghormati, bukan saling menuding, bukan saling menghakimi antara satu sama yang lain. Artinya bahwa pelayanan itu adalah milik Tuhan. Makanya firman Tuhan juga katakan bahwa ada yang menanam, ada yang menabur, ada yang menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Artinya apa? Bukan kita lagi, kita adalah hamba. Jadi saya teringat bahwa ada kadang-kadang hamba Tuhan merasa dia adalah mutlak, semuanya dia lakukan. Sehingga pada akhirnya apa? Dia berpikir bahwa apa yang dia tafsirkan, apa yang dia imani, apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang sudah benar dan 100% harus diikuti orang lain. Padahal
firman Tuhan dengan jelas bahwa firman Tuhan itu adalah gambaran bagaimana firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu juga bekerja. Sehingga bukan kata hamba Tuhan, tetapi apa kata firman Tuhan. Kadangkala firman Tuhan itu dipelintir oleh seorang ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi pada intinya firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Firman Tuhan pasti melaksanakan segala sesuatunya dan pastinya sesuai dengan janji Tuhan. Sungguh ironis seorang hamba Tuhan saling menghakimi. Sungguh ironis seorang hamba Tuhan mengata-ngatai orang lain sesat. Bahkan sungguh ironi seorang hamba Tuhan melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan setiap kita untuk kita boleh bijaksana, hidup harus percaya, betul mengimani Tuhan dan setia kepada firman Tuhan. Tetapi ingat, kita adalah orang-orang yang sungguh taat kepada hukum di mana kita ada. Karena kalau kita berkata bahwa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita melanggar undang-undang ITE, melanggar undang-undang hukum, saya kira itu adalah suatu hal yang tidak jujur. Oleh karena itu, mari saya mengajak untuk setiap kita saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.